keadaan baik-baik saja. Saat ini, kegiatan pembelajaran kita masih dilakukan secara online. Tapi, meskipun dilakukan secara online, kamu harus tetap belajar dengan semangat. Baiklah, sebelum mulai kegiatan pembelajaran kita, ada baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, apa kabar hari ini? Masih semangat kan untuk belajar? Pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang terakhir di semester ini. Artinya setelah selesai pertemuan ini, kamu harus mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian semester. Jadi tetap belajar dengan semangat ya. Nah, untuk hari ini, kita di Teknologi Dasar Otomotif belajar tentang Operation Maintenance Manual, atau disingkat dengan OMM. Jadi kalau ibu bilang OMM itu berarti Operation Maintenance Manual. Kemudian kita akan belajar tentang Service Book, atau di sini dibuat dengan Service Manual, and Part Book. Jadi ada 3 komponen. Yang pertama OMM, ada Service Manual, and Part Book. Di bidang studi Teknologi Dasar Otomotif. Nah, untuk materi ini kamu bisa baca di bab 7 buku paket TDO, yaitu di halaman 121 sampai 133, dan di LKS halaman 53 sampai 64. Nah, kompetensi dasar secara pengetahuan adalah menerapkan cara penggunaan Operation Maintenance Manual, Service Manual, dan Part Book sesuai peruntukannya. Sedangkan secara keterampilan, mampu menggunakan Operation Maintenance Manual, Service Manual, dan Part Book sesuai dengan peruntukannya. Untuk indikator pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan kegunaan Operation Maintenance Manual, Service Manual, and Part Book. Dan yang kedua, menggunakan Operation Maintenance Manual, Service Manual, and Part Book. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah selesai belajar tentang bab yang ke-7, maka kamu diharapkan mampu. Yang pertama, menjelaskan kegunaan Operation Maintenance Manual, Service Manual, and Part Book dengan benar. Yang kedua, menggunakan Operation Maintenance Manual, Service Manual, and Part Book dengan benar. Tadi ada 2 tujuan. Yang pertama, menjelaskan fungsi. Yang kedua, mampu menggunakan. Nah, sebagai seorang pemilik sepeda motor atau seseorang yang akan bergerak bekerja di bidang sepeda motor, otomotif, kamu pasti pernah dengar arti kata pemeliharaan komponen sepeda motor. Nah, kita harus membedakan terlebih dahulu perbedaan arti pemeliharaan dengan pemeliharaan berkala pada sepeda motor. Ada yang tahu apa bedanya? Kalau pemeliharaan itu mengacu pada pekerjaan yang dilakukan untuk menjaga agar semua bagian dari mesin kendaraan atau peralatannya berada dalam kondisi standar atau dalam kondisi yang baik sehingga tetap layak untuk dipakai atau digunakan. Kalau dia pemeliharaan berkala, itu menunjuk pada kegiatan pemeliharaan yang dilakukan secara teratur sesuai dengan jadwal. Jadi perbedaannya hanya di masalah waktu. Kalau pemeliharaan itu pekerjaannya, kalau pemeliharaan berkala itu pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan waktunya atau jadwalnya. Nah, kemudian ada yang namanya manual book. Ketika membeli sepeda motor, kamu dilengkapi dengan beberapa buku yang digunakan sebagai panduan di dalam merawat atau memelihara atau mengganti atau menjalankan komponennya. Yang pertama ada yang namanya manual book, yaitu buku panduan yang digunakan untuk memandu melaksanakan servis. Ini sesuai dengan standar servis pabriknya. Nah, servis manual ini atau manual book ini itu diterbitkan segera langsung diterbitkan setelah mesin baru diproduksi. Jadi begitu mesinnya diproduksi, manual booknya, cara melaksanakan servisnya, panduannya itu langsung dikeluarkan. Itu kalau dia manual book. Isi di manual book itu apa saja? Yang pertama,
Ada sistem operasi. Ini dia yang pertama, sistem operasi, yaitu cara mengoperasikan suatu alat atau engine. Yang kedua, pembongkaran dan perakitan. Pembongkaran dan perakitan yang sesuai dengan SOP atau standar operasional produksi. Kemudian yang ketiga, pengujian dan pengaturan, yaitu cara mengkalibrasi alat, cara menggunakan alat mulai dari awal atau menyetel alat sehingga bisa digunakan sesuai dengan tentu saja SOP-nya. Dan yang terakhir, di dalam manual book ada spesifikasi produk, yaitu spesifikasi nomor mesin, nama mesin, nomor ID dari alat atau engine yang dibuat. Jadi di dalam manual book ini, di dalam service manual book ada 4 hal, yaitu sistem operasi, cara bongkar dan cara rakit kembali, kemudian cara menguji dan mengaturnya, termasuk menyetel alat-alatnya, dan ada spesifikasi, keterangan tentang produk yang baru kita beli. Keuntungan pemakaiannya adalah yang pertama, bagi mekanik. Mekanik tidak melakukan proses coba-coba ketika melakukan servis kendaraan. Contohnya kamu, ketika berhadapan dengan satu sepeda motor yang mungkin mereknya masih baru gitu, kamu nggak mencoba-coba untuk membongkar dan memasangnya dan mencari kesalahannya atau menservisnya. Kenapa? Ada buku panduan. Jadi kamu harus lihat cara kerjanya harus sesuai dengan buku panduan dari sepeda motor tersebut. Kemudian ada juga fungsinya untuk pemilik kendaraan. Apa itu? Yaitu pemilik kendaraannya lebih mengenal kendaraannya. Jadi kalau ada kerusakan yang ringan atau masalah yang kecil pada kendaraan, itu dapat diatasinya sendiri. Kemudian ini dia ada Operational and Maintenance Manual. Ini dia OMM. OMM itu berisi cara pemakaian dan cara pemeliharaan produk, termasuk informasi komponen. Kalau tadi di service manual itu ada 4 komponen, kalau di OMM itu dia lebih umum, yaitu cara pakai dan cara memelihara. Termasuk dia komponen-komponennya, tidak hanya mesinnya saja. Nah, jadi di dalam OMM itu nanti akan terdapat prosedur untuk memeriksa dan memastikan komponennya itu baik-baik saja atau tidak gitu. Kemudian di dalam OMM itu ada jadwal pemeliharaan dan jadwal pelumasan. Seperti kamu, kalau kamu punya sepeda motor, ada jadwalnya kamu harus mengganti oli. Nah, itu di mana kita dapat? Itu sesungguhnya aturannya ada di OMM, Operation Manual Maintenance Manual. Nah, OMM ini, Operation Maintenance Manual ini tidak hanya bisa kita dapat dalam bentuk buku. Dia bisa kita jumpai dalam bentuk cetakan. Ini kalau dia buku. Lalu ada dia intranet, atau kita bisa peroleh OMM ini di internet gitu dengan memanfaatkan fasilitas internet. Kemudian yang ketiga ada dalam bentuk microfiche. Kemudian yang keempat ada dalam bentuk CD-ROM, itu dalam bentuk CD, VCD ya. Nah, untuk komponen yang terakhir adalah part book. Tadi service manual, kemudian ada operation maintenance manual, dan yang terakhir ada part book. Ini bukunya biasa ukurannya lebih kecil tapi tebal. Namanya buku komponen. Apa isinya? Yaitu part book ini dikeluarkan untuk semua produk yang isinya adalah referensi pemesanan komponen. Jadi di part book ini khusus untuk komponen-komponennya, yaitu ada informasi nama komponen, yang kedua nomor komponen, yang ketiga lokasi komponen di mesin, yang keempat jumlah komponen yang digunakan. Jadi di sini di part book ini tidak ada keterangan cara memelihara, cara servis, jadwal servis. Jadi paham ya perbedaannya. Kalau di OMM tadi itu jadwal pemeliharaan atau cara pengecekan. Kalau di service manual itu cara servis. Lalu ada di situ cara mengoperasikan, cara menyetel, cara menghidupkan, cara membongkar, cara merakit kembali,
Kalau di part book atau buku komponen, isinya adalah nama-nama komponen, nomor komponen, lokasi komponen, dan jumlah yang digunakan. Jadi kalau suatu saat ada komponen sepeda motor yang rusak gitu, untuk membongkarnya kita perlu mengamati OMM. Maksud Ibu servis manual gitu. Untuk jadwal pemeliharaan kita perlu mengamati OMM. Untuk mengganti komponen, untuk bisa beli komponen yang baru, mengganti komponen kita bisa dapat spesifikasi alatnya di part book. Jadi ketiganya itu adalah komponen yang penting dalam melakukan pemeliharaan sepeda motor secara berkala. Nah, sampai di situ pertemuan kita hari ini. Itu adalah pertemuan yang terakhir. Ibu harap kamu menjadi paham apa itu perbedaan dari operation maintenance manual, perbedaan part book, dan yang terakhir perbedaan service manual book. Oke, jika ada yang tidak mengerti, kamu bisa belajar lebih dalam dari internet, dari buku paket, dari LKS, atau bertanya secara langsung pada Ibu saat kita bertemu di pembelajaran praktikum. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan mempersiapkan diri untuk ujian akhir semester. Dan sampai jumpa di semester berikutnya. Salam sehat dari Ibu untuk kita semuanya. Demikianlah penjelasan Ibu pada pertemuan kita kali ini. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas materi yang berbeda. Ibu sudah menyiapkan tugas untuk kamu selesaikan di rumah. Ibu harap kamu menyelesaikannya dengan baik. Jika kemudian kamu tidak mengerti tentang cara penyelesaian tugas yang diberikan, kamu bisa bertanya pada Ibu melalui forum diskusi kita. Baiklah, sebelum menutup kegiatan pembelajaran ini, ada baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi dan salam sehat.